Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam mesbah pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita bawa pujian pengagungan kita hanya bagi Tuhan Allah kita yang hadir bersama-sama kita pada saat ini. Mari kita ambil waktu, kita berdoa. Syikirala matahya nahaya masye kerele mata karamasia. Kami berikan pujian pengagungan kami bagi Raja segala Raja. Kinaralama syanaralama takaralama sakaramasia. Kami bawa seluruh hidup kami, pengagungan kami, nyanyian kami hanya bagi Kau Raja. Onaya masyakaralama takananama sakaralama syeke. Atmosfer surgawi turun memenuhi umat-Mu pada saat ini Tuhan. Kinaralama syanaralama takaralama sikinaralama sia. Segala pujian pengagungan kami hanya bagi Engkau. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Hinamaralama syakaralama takaralama syakaralama takarabosya. Hinaralama takaralama syakaralama takaralama takaralama syakaralama. Hinaralama syakaralama takaralama takaralama syakaralama sikinaralama. Kau saja yang layak Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus.
Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujikan
Amin. Bapak Ibu Saudara, kita percaya dalam situasi apapun Allah kita turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang begitu sangat baik. Kami puji Kau Tuhan. Mari katakan bersama. Ku tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab kami tahu Kau Allah turut bekerja. Ku tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus. Katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus. Sekali lagi katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia selamanya, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Yesus datang, Yesus datang memberiku kelimpahan. Yesus datang memberiku kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkanku. Yesus, ku percaya. Serukan haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji
pulihkanku. Yesus, ku percaya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 ramayate. Uramayate, karamanadi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 d
Terima kasih Roh Kudus. Kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau hadir bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau naikkan doa-doa kami. Kami mau deklarasikan Tuhan bagi gereja kami GKRI Miracle Harvest. Penuaian besar itu sudah terjadi dan sedang terjadi dan akan terus terjadi bagi gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jiwa-jiwa baru yang telah hadir di Natal ibadah anak Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Engkau terus membawa gereja kami, setiap kami Tuhan, jemaat-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Dimanapun berada, kami berdoa Tuhan secara khusus Natal Youth yang akan diadakan tanggal 11 nanti Tuhan, hari Minggu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa baru untuk kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau memberkati pembicara, Engkau memberkati semua tim praise and worship Tuhan. Bahkan anak-anak muda yang hadir membawa jiwa-jiwa baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk TK Kasih Karunia ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, tanggal 16 Desember Tuhan, Engkau memberkati Tuhan.
Tuhan. Oh Ramanaya sekara papaya sekahala yuwa namaya se. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Natal Golden Age juga Tuhan yang akan dilaksanakan tanggal 17 Desember. Orang tua kami yang luar biasa, mereka hadir, mereka bersuka cita, dan mereka juga membawa jiwa-jiwa baru untuk Engkau Tuhan. Jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau, jiwa-jiwa yang haus dan rindu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan, Engkaulah juru selamat bagi umat manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk Natal Next Gen tanggal 18 Desember. Terima kasih Tuhan buat anak-anak muda kami Tuhan, anak-anak teens juga ya Tuhan. Mereka penuh sukacita, mereka penuh antusias, mereka sudah membawa dalam doa-doa mereka untuk membawa jiwa-jiwa baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, acaranya, pembicaranya Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan terus sungguh-sungguh menjadi rema bagi anak-anak muda. Anak-anak muda kami, anak-anak muda yang luar biasa ya Tuhan, yang Engkau akan pakai lebih lagi Tuhan. Dan penuaian besar itu terjadi bagi anak-anak muda kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk puncak Natal tanggal 24 Desember. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami umat-Mu, kami jemaat-Mu, kami berdoa setiap kami minimal membawa jiwa-jiwa baru satu jemaat, satu orang Tuhan. Kami yakin dan percaya penuaian besar itu, ladang sudah menguning dan kami akan menuai ya Tuhan. Kami membawa untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui gereja kami, GKRI Miracle Harvest ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang dibutuhkan Engkau yang mencukupkan, bahkan berlimpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan Natal tanggal 25 Desember sampai dengan tutup tahun akhir Desember ini Tuhan, tanggal 31, semua dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan. Kami mau deklarasikan, kami membawa bangsa kami, negeri kami Indonesia yang diberkati Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan, semua dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pemerintahan kami, presiden kami, wakil presiden kami, bahkan menteri kabinet yang ada saat ini. Tuhan, Engkau juga memberkati keamanan negeri kami, baik dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, bahkan dari TNI Tuhan, dari Polri Tuhan, semuanya bergerak untuk mengamankan bangsa kami, negeri Indonesia ini Tuhan, dari hal-hal yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami deklarasikan, kami hancurkan segala niat-niat orang jahat, segala dalam bentuk apapun kejahatan-kejahatan. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan bencana-bencana yang terjadi di beberapa daerah, Tuhan, semua dalam kendali-Mu. Kasih karunia-Mu menolong dengan cara-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa gereja-gereja Tuhan di bangsa kami, negeri kami Indonesia, baik di kota-kota besar, bahkan di kota-kota kecil. Tuhan, Engkau memberkati keamanannya. Semua Tuhan, Engkau melindungi, Engkau pagari dengan pasukan malaikat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat merasakan kuasa Tuhan mengalir pada setiap kami yang menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan kebenaran firman-Mu memberkati kami, iman kami semakin dikuatkan, kami boleh menjadi alat Tuhan yang luar biasa untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasalnya yang ke-14 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Markus 14 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang murni harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kamu dapat menolong mereka bila manakah kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat aku. Ayat 9 saya baca sekali lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini disebut juga untuk mengingat dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan judul adalah Api Kebangunan Rohani. Sebelum kita belajar tentang satu tokoh yang luar biasa pada malam hari ini, yaitu tentang Maria, kita sudah mengenal beberapa sosok tokoh-tokoh kebangunan rohani yang luar biasa. Saya tampilkan beberapa nama. Yang pertama adalah Evan Roberts. Dia adalah pemimpin dari suatu kebangunan rohani di Wales. Ketika jam 1 pagi dia sedang berdoa, maka dia melihat api kemuliaan Tuhan yang sangat besar memenuhi ruangan dia. Orang kedua adalah Charles Finney. Dia juga adalah pemimpin dari suatu kebangunan rohani di Amerika. Dikisahkan ketika dia berdoa di kamar seorang diri, dia melihat ada sayap raksasa yang mengipas wajahnya. Dan mulai pada waktu itu dia mengalami api kebangunan rohani. Dahsyat Bapak Ibu. Orang yang ketiga adalah John Hyde, pemimpin dari suatu kegerakan rohani di India. Dia berdoa selama 6-8 jam setiap hari. Wow, hal yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita melihat dari seorang yang bernama Yakobus, saudara Yesus, dikisahkan dia punya lutut seperti binatang unta yang karena berjalan lama, karena ia memiliki karunia doa yang luar biasa, bisa berjam-jam berdoa. Nah, saya melihat apa yang Tuhan nyatakan di bangsa kita, Indonesia, bangsa yang kita cintai. Ini adalah bangsa yang haus akan kegerakan rohani. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita melihat ada banyak jaringan-jaringan doa. Ada banyak pendoa-pendoa syafaat yang berjaga. Ada banyak penjaga-penjaga menara. Kegerakan-kegerakan doa yang terus berjejaring satu sama lain. Jadi artinya bahwa di mana ada api kebangunan rohani, di situ Tuhan menyatakan urapan Tuhan yang luar biasa. Pada malam hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan.
api kegerakan yang ada pada seorang wanita yang luar biasa, yaitu Maria. Maria ini siapa Bapak Ibu Saudara? Dia adalah saudara daripada Marta dan Lazarus. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara dalam ayat yang ketiga, rupanya latar belakang atau konteks dari kisah ini, sebetulnya setting cerita ini adalah tiba-tiba Maria itu dia hadir dalam satu ruangan, yaitu rumahnya Simon si kusta, orang yang sudah disembuhkan dari kusta. Sehingga Simon dia melakukan satu ucapan syukur dengan memanggil banyak orang untuk datang bersama dalam satu persekutuan sebagai ucapan syukurnya karena dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Nah, dikisahkan dalam ayat yang ketiga, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, sedang duduk makan, lalu dikisahkan di situ tiba-tiba seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang mahal harganya. Bapak Ibu Saudara, sikap Maria ini melanggar sebetulnya protokol orang Yahudi, karena tidak diizinkan seorang wanita bisa tiba-tiba menyela pembicaraan dan datang membawa sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain, tidak dipersiapkan sebelumnya. Tetapi kisah di sini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Dia datang dengan membawa buli-buli pualam yang berisi minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Berapakah harga minyak narwastu? Di dalam firman Tuhan dikatakan 300 dinar. Bapak Ibu perhatikan kekuatan firman Tuhan. 1 dinar itu adalah gaji kerja 1 hari. Jadi kalau 300 dinar itu gaji kerja seseorang 1 tahun. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan minyak narwastu yang mahal harganya. Minyak narwastu yang mahal harganya. Boleh kita bisa googling ya kalau kita mau melihat merek parfum termahal di seluruh dunia ini mereknya apa ya. Tetapi di sini satu hal yang luar biasa kita melihat apa tindakan daripada Maria. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan dia pecahkan isi botol itu dan dia curahkan minyak ke kepala Yesus. Ia pecahkan leher buli-buli itu dan dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Saya mendapatkan satu pewahyuan yang daripada Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara kebenaran firman Tuhan. Orang yang memiliki api Tuhan, maka dia tidak akan tahan-tahan setiap berkat yang ada padanya. Orang yang memiliki api Tuhan, dia akan bergerak, dia akan terus action, dia akan terus melakukan apa yang terbaik di mata Tuhan. Dia melakukan dengan sekuat tenaga. Orang yang punya api Tuhan, pasti dia mau rela berkorban. Bisa dia curahkan hatinya, waktunya, uangnya, pikirannya, semua mimpinya, semua kerinduannya kepada Tuhan. Di sini dikatakan Maria tidak memberikan 99, tetapi dia memberikan 100%. Ayat tadi, ayat ketiga katakan, dia pecahkan, dia curahkan, dia pecahkan, dia curahkan. Semua isi botolnya dia pecahkan, dia curahkan. Ini satu hal yang Tuhan mau berbicara kepada kita. Ketika kita menangkap api Tuhan, ada satu kegerakan yang Tuhan boleh nyatakan bagi kita. Untuk kita tidak bisa diam Bapak Ibu. Lihat wanita Samaria, perjumpaan dengan Yesus di pinggir sumur membuat dia tidak bisa diam. Dia bisa melihat satu kegerakan Tuhan yang besar. Dia bawa api Tuhan, dia lakukan pendekatan, dia menjaring sebanyak orang datang kepada Tuhan. Dan itu dia berikan dengan sepenuh hatinya, sekuat tenaganya. Apa yang dia miliki, bukan apa yang tidak dia miliki. Apa yang dia miliki, dia persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan,
Bagian yang pertama yang kita mau merenungkan, apa buli-buli pualam kita, Bapak Ibu? Apa yang menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita? Kadangkala orang tuh begitu menggenggam sesuatu yang berharga, dia tidak mau diusik, dia tidak mau diganggu, karena ini sesuatu yang berharga. Malam ini Tuhan mau nyatakan, orang yang punya api Tuhan, dia nggak bisa diam. Amin. Dia move on, dia terus bergerak, dia terus menjadi alat Tuhan, dia terus menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Ini bagian yang pertama yang saya mau share lewat kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika kita habis-habisan sama Tuhan, ketika kita sudah memberi semuanya kepada Tuhan, ketika kita belajar mengasihi Tuhan, kita belajar mengasihi orang lain, kita belajar mengampuni dia yang sudah menyakiti kita, kita mau supaya apa yang saya dapatkan, saya juga beri kepada orang lain. Lihat, tentu ada orang yang kalau bahasanya orang tuh sirik sama kita. Ada orang yang iri sama kita. Ada orang yang gak senang. Ada orang yang berusaha menghalangi langkah kita supaya kita tidak terus maju dan bergerak. Mungkin di situ juga iblis mencuri kesempatan. Kisah ini Bapak Ibu Saudara kita bisa baca lagi dengan teliti ya. Siapa sih yang gak senang dengan Maria? Dalam Markus tidak terlalu dijelaskan. Tetapi Bapak Ibu bisa melihat nats yang sama di Injil Yohanes. Itulah Yudas. Siapa Yudas? Itulah murid Yesus. Saya baca ayat 6 sampai ayat 9 ya Bapak Ibu. Ini tekanan kedua dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan suatu perbuatan baik kepadaku. Lihat, dia telah melakukan suatu perbuatan baik. Karena orang miskin itu selalu ada padamu. Ya, Tuhan berkata seperti itu. Tetapi aku tidak. Ayat 8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat aku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh gak butuh minyak narwastu. Kalau kita melihat, Tuhan juga gak butuh uang kita sebetulnya. Tapi di sini tekanan firman Tuhan yang Tuhan mau, yang Tuhan cari, yang Tuhan rindukan, yaitu adakah api Tuhan di dalam hati kita yang selalu berkobar, api yang terus menyala, api yang terus memberitakan kebenaran firman Tuhan, api yang tidak suam, tapi api yang menggerakkan setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari lewat kebenaran firman Tuhan ini kita mau melihat bahwa Tuhan mau supaya setiap kita, ya, setiap kita sungguh-sungguh kita tidak pernah lelah untuk bersaksi kepada orang. Dan ini menjadi satu hal yang luar biasa, bahwa ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan, pembelaan Tuhan itu luar biasa. Saya ingat khotbah daripada Pastor Paul Yaudau di dalam kebaktian kebangunan rohani di gereja kita GKR Miracle Harvest, ya. Bagaimana jangan ada dalam hati kita usia-usia, ya, kita harus buang itu. Dan malam hari ini saya mau katakan, jangan ada Yudas-Yudas di dalam hati kita yang kadangkala kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Kita mengukur-ngukur kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Tuhan, saya mau melayani, saya dapat apa? Ya, orang selalu menghitung untung ruginya. Kalau saya lakukan ini bagaimana? Kalau saya lakukan seperti itu bagaimana? Dia tidak bisa membayar sesuatu bagi kebaikan Tuhan.
Tetapi kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Dan poin yang sangat penting, dari ayat 3 sampai ayat ke-9, rupanya diapit oleh satu ayat yang luar biasa, yaitu di dalam ayat yang ke-8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan dalam penguburanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap kita. Bahwa ketika kita berjalan dalam alur Tuhan, kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini saya angkat dari ayatnya yang ke-8. Ya, ini ayat kunci yang terselip di antara beberapa ayat dari kebenaran firman Tuhan. Maria, karena dia punya api Tuhan, maka dia tahu ada sesuatu, ada waktu Tuhan, ada rahasia Tuhan, ada hal yang luar biasa yang orang lain belum menangkapnya, tapi dia menangkapnya. Dia adalah seorang yang sungguh-sungguh tahu akan waktu Tuhan, sehingga dia tidak berhenti berdoa, sehingga dia lakukan apa saja. Dan ini dibuktikan oleh Maria. Dia ambil buli-buli pualam berisi minyak narwastu. Dia pecahkan, dia curahkan. Dia pecahkan, dia curahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada perbandingan yang luar biasa di sini kalau kita belajar. Maria, dia memberikan yang terbaik, 300 dinar. Tetapi kita melihat kisah Yudas, hanya 30 keping perak dia menjual Yesus. Maria, dia mencurahkan semuanya. Dia pecahkan, dia curahkan. Dia pecahkan, dia curahkan. Tidak ada sisanya. Tetapi Yudas, dia berkata kepada Maria, itu pemborosan. Bapak Ibu, karena dia tidak menangkap apa yang Tuhan mau. Yesus memuji Maria di dalam ayatnya yang ke-6. Perbuatanmu itu sungguh baik. Tetapi Yesus menegur Yudas. Dan saya melihat di sini, Maria, dia tahu waktu kairosnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau memberikan kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan. 3 poin yang sangat penting untuk kita bisa belajar di masa-masa ini. Kita memasuki Natal-Natal kita. Bapak Ibu, mari kita semua berkomitmen dengan satu kerinduan. Kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mungkin 2 tahun lebih lah ya, masa pandemi. Mungkin ada orang yang sudah kecewa, sudah putus harapan, sudah tidak lagi berdoa, tidak lagi baca firman Tuhan, tidak ke gereja mungkin Bapak Ibu Saudara. Ini waktunya, mari kita bersaksi, mari kita ceritakan kasih Tuhan. Lalu kita bisa melihat bahwa Yesus itu datang ke dalam dunia hanya untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. Yesus berkata, rampas mereka dari api. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan ini menolong kita. Bagian yang pertama adalah orang yang punya api Tuhan, dia habis-habisan sama Tuhan. Dia mau bayar harga. Itu hal yang pertama. Orang yang punya api Tuhan, dia tidak mundur Bapak Ibu. Dia terus maju. Meskipun ada Yudas-Yudas, meskipun ada orang yang menghalangi, mungkin juga kuasa iblis juga bisa bekerja, tetapi dia terus maju, dia terus maju, dia terus maju dengan satu kerinduan kepada Tuhan. Orang yang punya api Tuhan, dia tahu waktu kairosnya Tuhan. Jadilah seperti Maria, Bapak. Orang yang selalu membawa api Tuhan kemanapun dia pergi. Kiranya Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh berdoa supaya hidup kita berdampak besar bagi kemuliaan Tuhan. Kita minta api kegerakan Tuhan, api kebangunan rohani itu mengalir dulu dalam hati kita, sehingga kita bawa api itu kemanapun kita pergi. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap kita dalam berkat yang baru, dalam sukacita yang baru, bahkan sungguh-sungguh hidup kita
berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami belajar satu tokoh yang luar biasa dari Maria. Mungkin dia tidak dipandang banyak oleh orang lain, tapi dia menangkap ada waktu Tuhan, ada kairosnya Tuhan, dan dia pakai waktu itu dengan sungguh-sungguh, dengan apa yang ada padanya. Tuhan Yesus Bapa di sorga, ajar kami ya Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh merindukan. Ada satu kegerakan Tuhan, ada api Tuhan yang menyambar hati kami, yang memenuhi kami. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan dalam waktu-waktu ini kami boleh melihat Engkau memakai kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan melimpah bagi setiap kami. Pada malam hari ini kami angkat tangan kami rindu Tuhan, kuasa Tuhan, api Tuhan memenuhi setiap kami. Sehingga kami bawa api kebangunan rohani di kota kami, di bangsa kami, di gereja, di studi kami, di lingkungan kami, di mana saja. Sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Akhir daripada kebenaran firman Tuhan ini, kami mau serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita rindu kuasa Tuhan memberkati, memagari kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada dalam pagar anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan ada tembok berapi yang mengelilingi kami, sehingga hidup kami berdampak besar. Kami rindu Tuhan, Engkau menjamah, memberkati, dan ini waktunya ya Tuhan. Kami berjalan sungguh-sungguh bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan yang memampukan kami, pertolongan daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, bahkan kuasa Roh Kudus yang memagari kami untuk kami senantiasa berbuat yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.